RI Madiun, suara kreativitas. Selamat sore Sobat Kreatif, senang banget ya. Dari kawasan Majen Panjaitan 10, Madaris yang bertugas di English Corner untuk edisi 6 Juli 2019. Seperti biasanya, kita masih bersama dengan teman-teman dari Universitas Katolik Widya Mandala Madiun. Jadi memang setiap minggunya kita selalu ketemu sama mereka. Jadi pastinya nggak bosan ya. Ya deh. Kali ini siapa yang datang? Kita langsung aja kenalan satu persatu sama mereka. Mulai dari mahasiswanya dulu ya. Yang pertama ada Enesia Estrella. Estrella, enak kalau bilang gitu ya daripada Estrella gitu kan. Estrella. Hai Enesia. Hai. How are you? I'm fine. Kayaknya jauh gitu ya. Enggak. Oke nih, Enesia ini semester berapa? Semester 2. Semester 2. Masih unyu-unyu ya. Iya. Terus yang satunya ada Greti Yan Ari Dewi. Hai Greti. Halo. How are you? I'm good. Good ya. Semester berapa Greti? Semester 2 juga. Semester 2 juga. Dia berasa anak muda deh saya. Oke, dan kali ini kita bakal di-guide sama Mrs. Christina Maya Iriana Sari atau Miss Maya ya. Nanti panggil Miss aja ya. Oh iya, Miss aja. Kalau dipanggil Mrs kayaknya gimana? Iya, benar. Biar kita awet muda ya Miss ya. Oke, baiklah. Good evening. Ya, ada Miss Maya. Iya. Buat kalian nanti yang mau tanya, kita sore hari ini bakalan membahas tentang the expression of compliment and congratulations. Jadi nanti bakalan berkutat sama dua hal tersebut. Kalau misalnya kalian pengen tanya di 0811 369 7755 WhatsApp ya. Mau telepon? Boleh. 0351 455 306. Oke, Miss. It's been a week ya. Setelah kemarin the last time I met Mrs. Widi. Oh, Miss ya. Miss Widi. Miss Widi ya. Oke. Kita kemarin bahas juga tentang how to express tentang food ya. Oh iya, kalau talking about food iya, ya. kalau makanan cepet saya. Gitu. Di sore hari ini kita bakal membahas masalah compliment and congratulation. Oke, silakan Miss Maya. Iya, hari ini kita akan membahas tentang compliment dan congratulation. Ya. Dua hal tersebut sering kita ucapkan. Sering nggak sih? Betul. Atau ada yang pelit memberikan pujian? Kadang-kadang sih kalau Iya, jaim gitu ya. atau mengucapkan selamat gitu kan. Nah, dalam interaksi sosial kan sering sekali kita perlu mengungkapkan selamat. Betul. Dan juga memuji. Iya. Bahkan sebaliknya sering juga kita menerima pujian dan ucapan selamat. Iya. Nah, pujian tersebut bisa membuat orang lain senang, bisa juga membuat percakapan kita menjadi lebih akrab. Jadi bisa sebagai small talk juga. Jadi ada lagi garing gitu, pertama ketemu mungkin awkward, kita melakukan compliment, oh you look so good today. Nah, itu sebagai salah satu small talk atau basa-basi untuk memecah kesepanengan ya. Iya. Dan juga nanti akan kita bahas di bagian congratulation yang sering kita baca mungkin caption di Instagram atau di WhatsApp, status di WhatsApp dan sebagainya di media sosial lainnya. Belated happy birthday atau happy belated birthday. Dan juga happy third month anniversary. Benar nggak sih? Nah, nanti akan kita bahas di bagian congratulation. Ya, kita kupas nanti secara tajam. Tunggu di bagian congratulation. Karena banyak sekali yang melakukan caption tersebut nggak salah dan nggak sadar. Benar. Atau mungkin mereka sadar tapi ya udahlah ya gitu. Yang penting kamu tahu kan maksud saya gitu. Ini yang harus pakai bahasa Inggris ya. Oke, kita mulai dari komplimen dulu ya. Siap. Greti ya. Apa sih komplimen itu? Iya, biasanya komplimen itu kan sebuah pujian. Nah, kalau arti
dasarnya itu compliment is an expression to appreciate or praise other people. Okay. Compliment also useful for to give encouragement so that people will keep on doing their best and even improve their performance. Jadi orang biasanya memberikan komplimen kepada orang lain dengan menyebut kata sifat yang bermakna positif. Biasanya dari kemampuannya, kecantikan atau ketampanannya, bahkan karya-karyanya seperti itu. Okay. Bedakan untuk apa namanya spellingnya mungkin. Coba compliment. C C-O-M-P-L-I-M-E-N-T. Okay. Ini sebenarnya homophones dengan complement juga, tapi spellingnya adalah C-O-M-P-L-I-M-E-N-T yang berarti pelengkap. Nah, cara pengucapannya sama, but apa namanya different spelling, different meaning, same pronunciation, different spelling, and also different meaning. Jadi tulisannya seperti itu, memakai I bukan I. Jadi bedanya di situ untuk penulisan. Nah, kapan saja sih kita bisa menggunakan compliment itu? Oke, kita biasanya bisa menggunakan komplimen saat seseorang setelah melakukan seperti karyanya yang terbaik. When someone has done his or her best. Juga notice something new about the person's appearance, like new car, new haircut, and a piece of jewelry and new branded bag. Yes. Kalau temennya punya potongan rambut baru, punya sepatu baru di komen, punya KW, sepatu baru di komen juga. Juga bisa on a person of his or her general appearance. You look good today. Juga when visiting someone's house for the first time, so we say, what a beautiful house you have. Juga when house prepare a meal for you, like the meal was delicious. Ini yang penting, itu makanan. Makanan lagi. Makanan. Semangat pokoknya. Oke, the meal was delicious. Kalau apa namanya katanya Mang Widi kemarin sih ini terlalu mainstream ya kalau it's delicious gitu tasteful. Jadi pakai istilah yang lain-lain aja. Flavorful. Oke, tasty. Itu jadi kayak game yang ada di Facebook ya kalau nggak salah ya, Sugar Rush itu. Iya. Nggak tamat langsung udah di-uninstall. Iya, sama dong Miss. Oke. Jadi orang biasanya memberikan komplimen kepada orang lain dengan menyebutkan kata sifat yang bermakna positif dilihat dari kemampuannya, atau kecantikan atau ketampanannya atau juga karyanya tadi. Kita akan memberikan beberapa contoh bagaimana sih cara kita ekspresi dalam bahasa Inggris memuji seseorang. Ini terutama buat cowok-cowok ya nih. Oke, kalau misalnya nih kita apa namanya bertemu dengan teman dan bajunya atau gaunnya itu sangat cantik, bilangnya gimana nih? Ya biasanya kita bilang your gown is very beautiful. Your gown is very beautiful. It's glowy. Nah, komplimen nggak harus ditujukan pada apa namanya orangnya langsung ya. Kita bisik-bisik dengan teman kita itu dia punya senyum yang menawan. Gimana ini sih ya? He has a really charming smile. Nah, kita bisik-bisik nih, cewek-cewek. He has a really charming smile. Positive gossiping gitu ya. Jadi, iya benar. Dan jadi memang seperti bentuk statement atau pernyataan ya, tapi ini juga merupakan suatu bentuk pujian atau komplimen. Nah, memuji pekerja di suatu kantor misalnya, mereka bekerja dengan hati yang tulus. Gimana? Ini sih ya.
they work with a genuine heart. Genuine heart. Tulus. Yeah. Iya. Kemudian kemampuannya mengoperasikan komputer sangatlah profesional. Her computing skill is highly professional. Kemampuannya mengoperasikan komputer sangatlah profesional. Oke. Iya. Kemudian kita main ke rumahnya teman tadi. Selain what a beautiful house you have, kita puji rumahnya itu rapi dan nyaman. Gimana? Oh, your house is very tidy and comfortable. Your house is very tidy Tidy. and comfortable. Itu bentuk pujian juga. Nah, ya apa namanya? Ini tadi kamu terlihat cantik hari ini. You look beautiful today. Kamu terlihat tampan hari ini. You look handsome today. What about tomorrow? Don't know. Bisa juga, oh kamu terlihat menawan. Oh, ini nih biasanya yang sering dipakai nih ya. Gimana? Oh, you look so gorgeous. Gorgeous. You look gorgeous. Yes, I'm gorgeous. Kamu terlihat bagus deh. You're looking good. Oke. You're looking good. Baju itu cocok denganmu. That dress fits on you. Itu tadi berupa statement, tapi merupakan bentuk-bentuk pujian juga. Ada juga sebenarnya pola menggunakan what and how. Di sini diawali dengan what and how untuk memberikan suatu pujian. Nah, ada dua pattern. Yang pertama adalah what. Jadi what di sini dan how di sini bukan berfungsi sebagai kalimat tanya. Jadi nanti kalau diterjemahkan jangan apa atau bagaimana. Jadi what plus adjective plus noun itu pola pertama. Sekali lagi what plus adjective plus noun. Gimana Greti contohnya? Oke, contohnya seperti what a smart boy, seperti itu. Juga bisa what a beautiful dress. Jadi what, kemudian adjektifnya apa ini? Smart, juga beautiful. Nah, plus noun-nya adalah boy and dress. Dari kedua kalimat tersebut sangat jelas ya untuk pola komplement. Kemudian ada lagi pola komplement menggunakan how. Bukan bagaimana ini kalau diterjemahkan. How plus adjective plus subject plus to be. Enesia, contohnya. Oke, contohnya how bright you are. How bright you are. And how impressive you are. Oh, thank you. I am. Nah, itu tadi kedua pola selain berupa pernyataan, tapi juga memakai pola kedua pattern berikut ini ya. Jadi what plus adjective plus noun, atau juga how plus adjective plus subject plus to be. Jangan lupa to be-nya ditaruh di paling belakang. Seperti itu. Dan cara kita memberikan respons. Jadi kalau kita dipuji, bagaimana sih responsnya? Yang paling paling biasa sih thank you gitu kan. Tapi bisa juga kita ikuti dengan ekspresi yang lain. Jadi selain thank you diikuti oleh beberapa ekspresi. Misalnya Greti, thank you, it's nice of you to say so. Don't mention it. Kemudian juga Enesia, thank you, but really isn't anything special. iya, dia jadi agak merendah merendah gitu ya. Thank you, but really isn't really special. Ada juga
Oke. Thank you. Yours is even nicer. Kalau kayak gini apa nih? Yours is even nicer. Memuji balik gitu ya. Ya, kayak memuji balik punyaan yang tadi mengatakan kita. Jadi, punyamu Juga juga lebih lebih baik. bagus, lebih baik. Nah, jadi terkadang kan kita mati gaya kalau dipuji, Terus ngomong apa gitu ya? terus ngomong apa? Seperti itu tadi. Jadi nggak cuman thank you aja atau senyum. Iya, Kadang benar. kalau dipuji malah malu, malah senyum. Iya. Merah-merah gitu. Tersipu-sipu. Oke. Atau juga kalau misalnya tadi ada pujian, the meal was yummy, the meal was tasty. Yang masak akan merespon balik dengan I'm glad you like it. Oke. I'm glad you like it. Nah, seperti itu. Ya. Itu tadi mengenai compliment. Mulai dari contoh yang how to compliment tadi ya, terus pakai pattern, kemudian responsnya seperti apa. Jadi ternyata memang lumayan mudah ya sejauh ini. Sejauh ini, Lumayan sih. iya. Betul ya. Oke. Dan it's generally biasanya dipakai orang-orang itu biasanya memang pakai yang simple biasanya. Kayak yang pakai pattern tadi biasanya kebanyakan gitu. Iya. Pattern ini juga cukup sering Iya, familiar ya. familiar atau cukup sering digunakan. Iya. What atau kemudian How, how, oke. nah itu cukup sering digunakan. Apalagi anak zaman now kan sekarang pinter-pinter kan bahasa Inggrisnya. Iya, jarang pakai yang ibaratnya yang kalimat panjang gitu. Biasanya udah pinter-pinter tuh. Pada kiri, bye. Cepet ya kalau gitu. Oke, next what Miss? Kita mau bahas congratulations. Kalau gitu sebelum kita bahas tentang congratulation, kita rehat sejenak dulu aja ya. Aja. Sambil menikmati, nggak ada apa-apa sih sebenarnya, cuma air mineral aja sih.
kejadian penting di sekitar Anda, aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik. Kamu sedang mendengarkan Produ FM, suara kreativitas. 95,2 Pro 2 RRI Madiun, suara kreativitas. Masih di English Corner sama Miss Maya, terus ada Greti sama Inesia ya. Jadi kita masih membahas topik tentang compliment dan juga congratulation. Kalau tadi sudah dijelaskan secara gamblang banget sama Miss Maya, mulai dari how to compliment, terus dari patternnya yang gampang tadi ya, pakai what sama how, terus responsnya seperti apa. Kemudian kita lanjut ke congratulation. Ini harusnya easier lagi ya tentang congratulation. Yuk kita simak bareng-bareng sama Miss Maya. Dengan Enesia, coba jelaskan apa sih congratulation dulu. Oke. Congratulations kayaknya udah familiar banget ya di kuping kita. Kayak suatu hal waktu ada yang teman kita waktu menang suatu hal atau apa, pasti kita ngomong congratulations. Congrats. Ya, singkat biasanya congrats. Udah pintar biasanya gitu ya. Oke, tapi definisinya congratulations is message telling someone that you are happy because of his or her success or good luck. Word that congratulate someone, the act of telling someone that you are happy because of his or her success of good luck. Terus? Ketika teman kita berhasil dalam suatu hal, tak hayal kita memberikan ucapan selamat atas pencapaiannya tersebut. Misalkan teman kita yang sedang berulang tahun atau baru menikah ataupun baru lulus wisuda, pasti kita ucapin selamat kayak happy birthday or happy wedding or happy graduation like that. Jadi ucapan selamat tersebut kita berikan sebagai bentuk apresiasi kita dan luapan rasa bahwa kita ikut senang dengan pencapaian atau keberhasilan teman kita tersebut. Nah, kemudian untuk penulisan maksudnya. Jadi kalau dalam bahasa formal, memang kalau yang informal bisa pakai congratulations, congrats, pakai Z, congrats aja terkadang. Nah, tetapi secara formal bedakan menggunakan apakah menggunakan S atau enggak, diakhiri dengan S atau enggak. Jadi congratulations atau congratulations. Apa sih sebenarnya bedanya dari congratulations without S sama yang pakai S kan kayak gitu? Jadi berbeda ya. Jadi dingin mungkin yang satunya. Iya, yang satu dingin. Satu satu huruf tersebut membuat perbedaan ya. Ya, saat kita mengucapkan ucapan tersebut yang paling tepat adalah memakai huruf S yang di belakang, kalau itu dimaksudkan sebagai salah satu bagian tuturan ucapan. Jadi congratulations. Jangan lupa S-nya ya. Biar seger. Iya. Congratulations jadi tanpa S. Congratulations is the act of expressing joy or an acknowledgement. It is what you say when you congratulate someone. Jadi congratulations adalah kata benda yang artinya ekspresi pujian atas tercapainya sesuatu. Jadi itu noun. Nounnya ya. Congratulations tanpa S. Yang berarti ekspresi pujiannya. Jadi bukan sebagai ungkapannya. Misalnya di sini he sent her a note of congratulations on her winning on the competition. Nah, sedangkan congratulations yang diakhiri dengan S ya, is the actual expression or of approval or commendation. It is used when you are referring to an act of congratulating someone.
congratulations adalah kata yang digunakan dalam mengungkapkan congratulation itu sendiri. Nah, jadi sahabat kreatif harus dibedakan ya, mulai dari sekarang bukan congratulation tapi congratulations gitu ya. Untuk mengucapkan selamat. Jadi harus ada S-nya itu. Congratulations on your wedding misalnya, bukan congratulations on your wedding. Nah, jadi jangan lupa dikasih S gitu. Oke, itu aja. Jadi sebagai awalan, kita akan menginjak pada how to congratulate. Gimana? Caranya memberikan ucapan selamat. Yang paling gampang, mainstream, yang paling gampang adalah ya tadi sudah dibilang adalah congratulations, atau dengan dipendekkan congrats, gitu kan. Contohnya dalam kalimat, ini sih ya. Oke, contohnya, hey Lisa, I heard that you got a door prize last night. Congratulations. Oh, thank you. That was great. Jadi diawali dulu dengan event apa yang akan yang mau diucapkan ya. Baru diikuti congratulations, seperti itu. Jadi Lisa, saya dengar kamu dapat hadiah utama tadi malam. Selamat ya. Gitu. Nah, yang paling sering juga adalah menggunakan kata happy. Tadi Enesia sudah memberikan beberapa contoh, happy wedding, happy graduation, happy birthday, happy new year, juga. Kemudian juga ada, nah ini happy birthday ya, berkaitan dengan happy birthday. Terkadang kita lupa nih tanggal ulang tahun teman, tahu-tahu udah lewat aja. Iya, benar. Dan jadi kita telat ucapinya. Dan banyak beredar sebenarnya terkadang kalau telat itu juga karena mungkin kita lupa. Iya, benar. Lupa tanggalnya, tapi sebenarnya memang it seems today that it's almost impossible not to know someone's birthday karena sebenarnya karena kalau lihat Facebook ada notifnya ya, notif birthday-nya. Tapi terkadang juga pasti kita sering telat ngucapinya. Nah, yang banyak terjadi adalah beberapa caption atau ucapan yang seperti ini, happy belated birthday. Ada juga yang bilang belated happy birthday. Yang benar yang mana nih? Ayo, yang mana? Ayo. Atau ada juga yang pernah mengucapin seperti itu? Pasti, sure. Pasti. Yang benar yang mana ya? Happy belated birthday atau belated happy birthday. Nah, sebenarnya bahkan di di UK sendiri ada yang mengucapkan happy belated birthday, entah kenapa. Padahal sebenarnya kalau dilihat dari strukturnya itu yang benar adalah belated happy birthday. Belated means that something is late or delayed. Birthday is the anniversary, so birthday cannot be late. Jadi kan nggak mungkin kan kalau tanggal ulang tahun yang terlambat ya, benar. Nah, tanggal ulang tahun ya dari tahun ke tahun, tanggal ulang tahun sama orang tuh sama aja. Nggak mungkin tahun depan dia dari tanggal 17 jadi tanggal 20. Maybe they are one of the fans of Lucinta Luna. The date will be always change all the time. Oh iya. Sorry, as gossiper. Iya. Jadi kalau dilihat dari strukturnya, dari struktur noun phrase-nya, belated happy birthday, belated modifies the phrase happy birthday. Right. Nah, kalau happy belated birthday, maka ya happy-nya yang modifies atau menerangkan belated birthday-nya, yang berarti ulang tahunnya yang telat. Padahal yang dimaksudkan adalah ucapannya yang terlambat. Jadi
yang benar adalah belated happy birthday. Gitu ya, belated happy birthday. Besok lagi kalau nulis caption atau mengucapkan maksudnya mengucapkan ucapan kepada teman, nah belated happy birthday. Karena mungkin mereka mikirnya happy itu kan selalu selamat apa gitu, jadinya keterusan happy belated birthday. Iya. Kemudian kecuali kalau ditambah party misalnya. Beda lagi ya. Beda. Belated birthday party It's ya. okay. Pestanya yang terlambat. Pestanya kalau gitu. Nah, ada lagi mengucapkan di sini juga banyak di caption Instagram fenomena seperti ini ya. Happy anniversary third month. Dear, ada kemudian happy third month anniversary. Atau juga happy third monthsivversary. Ada lagi happy third monthsivversary. Yang benar yang mana nih? Nah, tuh 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, berapa? Ada yang benar, tapi juga tentu saja. Nah, yang salah yang mana ini? Mungkin di rumah bisa juga pendengar di rumah bisa menebak juga, atau jangan juga ini juga karena mungkin banyak listeners kita yang anak-anak SMP mungkin of course. yang belajar bersama kita, dan apa namanya? Mengucapkan selamat pada ini konteksnya mengucapkan memberikan ada caption dari Instagram, kemudian memberikan menampangkan foto dia pacaran gitu cewek sama cowok. Happy anniversary nggak pakai months dah. Happy 10 anniversary. Selamat 10 bulanan gitu ya. Udah lahir dong tuh bayinya. Apakah benar kalau misalnya baru jadian aja 3 bulan, 10 bulan memakai anniversary. Nah, yang salah adalah di situ. Jangan memakai anniversary karena anniversary itu digunakan untuk tahunan. Setiap tahun ya. Annual. Tahunan. Setiap tahun. Kemudian versary itu dari bahasa Latin yaitu annum dan versary yang berarti berulang. Jadi nggak tepat kalau happy 10th anniversary dear gitu kan, masang masih SMP jadian, sebenarnya maksudnya 10 bulan, apa 10 tahun dapat, benar, udah pacaran udah dari hamil mungkin udah dijodohin kali ya. Baiklah, gitu. Jangan lagi memakai happy anniversary that month. Jadi di Urban Dictionary memakai monthsivversary. Ada beberapa seperti lunarversary atau juga monthsivversary, seperti itu. Jadi enak emang monthsivversary sih kalau menurut saya sih. Jadi hilangkan anniversary. Iya, itu tadi contoh memberikan ucapan ya yang benar ya, dari yang pilihan yang ada yang salah tadi ya, yang sering kita temukan. Beberapa caption makanya kadang geli sendiri. Iya benar, berasa pengen edit gitu ya. Yang happy anniversary banyak kan yang jadian seperti itu beberapa bulan. Nah, ini yang saya geli. Geli. Ini udah pacarannya dari TK gitu. Udah dijodohin. Tapi kita appreciate mereka adalah mereka benar-benar berani bikin caption dalam bahasa Inggris. Tapi sayangnya mereka nggak tanya dulu gitu. Aku jadi keinget fried chicken deh yang ada di pinggir-pinggir jalan tuh penulisannya oh my god. Skip it. Itu juga bikin gemes gitu ya. Oh iya. Aduh, lumayan nih saya distract lagi deh. Iya bisa di kapan-kapan kita bahas. Nah itu makanya
error typing apa ya, nama depot atau nama restoran kayak gitu, nama menu terutama. Iya. Tuh. Jadi inspirasi ditulis dulu. Alright. Iya. Oke. Itu tadi memberikan ucapan selamat memakai happy. Oke. Nah, ada juga yang paling apa yang kita bahas ini beberapa yang formal dulu. Jadi congratulation on atau congratulation for. Jadi ada bedanya ya. Kapan sih kita memakai on? Kapan sih kita memakai for? Jadi preposition on is used when expressing one's good wishes in the context of happy event. Jadi kalau berkait konteksnya merupakan happy event, maka event ya. Jadi kita memakai on, preposition on. Nah, congratulations also can be offered as a praise for someone's achievement. Jadi sebagai pujian atas raihan atau prestasi seseorang. In that context, the preposition to use is for. Jadi misalnya congratulations on your marriage. Congratulations on your new baby. Congratulations on your promotion. Nah, karena ada happy event. Nah, sedangkan kalau misalnya berkaitan dengan pujian atas raihan atau prestasi seseorang, maka bisa memakai for. Diikuti bentuk verb, diikuti bentuk ing ya. Jadi congratulations for working for the poor, misalnya. Congratulations for completing the work in time. Congratulations for leading the team to success. Success. Seperti itu. Bisa diikuti on atau bisa juga diikuti for. Atau juga ini, selain memakai kata diawali dengan congratulation, bisa juga memakai congratulate ya. Jadi memakai bentuk verbnya, tapi dengan ditambahkan dengan subjek. I congratulate you on. Nah, I congratulate you on. Contohnya gimana, Greti? Ya, contohnya kita bisa mengatakan I congratulate you on your success for winning the speech contest. Seperti itu. Jadi kalau mau mengucapkan selamat atas kesuksesan memenangkan kontes pidato, I congratulate you on your success for winning the speech contest. Kalau ini bentuk formal ya. Jadi bentuk ucapan selamat yang formal. Ada juga Enesia, misalnya kamu telah melakukan pekerjaan yang baik, gimana? Contohnya, you are chosen by our school to join the robotic competition. You have done a good work, Putu. Nah, you have done a good work itu juga salah satu bentuk congratulations. You have done a good work. Ada juga bagus. Selamat untukmu. Bahasa Inggrisnya gimana? Bahasa Inggrisnya well done, congratulations for you. Contohnya dalam kalimat? Contohnya, your mother said to me if you got a scholarship. Well done, Jenny, congratulations for you. Atau juga pakai it was so great, to hear about bla bla bla. Nah, sangat menyenangkan sekali mendengar tentang apa gitu kan. Nah, di contohnya, it was so great to hear about your engagement. Jadi tentang memberikan ucapan atas pertunangan temannya. It was so great to hear about your engagement. Seperti itu. Dan ada juga lagi beberapa ekspresi yang bisa masuk ucapan selamat secara informal. Bisa juga ucapan selamat ini termasuk dalam compliment juga. Jadi bisa ini adalah congratulations dan juga compliment. Jadi frasa ini
cocok digunakan untuk berbagai situasi yang informal. Yeah. This phrase is suitable for pretty much any informal situation. Yeah. Apa itu? Greti. Nice one. Nice one. Yeah. Jadi I got the tickets for the concert and we've got backstage passes. And we say nice one. Nice one. Nice one. Satu bentuk congratulations Yeah. dan juga mengandung unsur compliment Compliment juga, oke. Nah, dan satu lagi ini selain nice one bisa juga good one. Good one. Kalau good one ini nggak cocok kalau memang bisa digunakan untuk pretty much any informal situation, untuk berbagai situasi yang informal, tapi bukan yang terlalu berita besar gitu. Okay. It will feel a little unenthusiastic. Jadi Okay. bukan berita yang terlalu besar. Okay. Misalnya I managed to finish my work at night. Okay. Dan temannya bilang Good one. good Okay. one. Nah, lanjut ini siapa lagi sih ini? Selanjutnya it's kudos. Kudos. Ini sebenarnya dari bahasa Yunani ya. Yeah. Originally Greek and means praise or glory. It kind of means the universe believes you deserve respect, and I agree. Okay. Jadi we usually use it when we want to congratulate someone on something they've achieved, Okay. usually through hard work or a job well done. Okay. Jadi kalau kita ingin memberikan ucapan pada seseorang atas sesuatu yang telah mereka raih atau prestasi yang telah mereka raih, biasanya dengan melalui bekerja keras atau ya melakukan usaha atau kerja Butuh keras. effort ya pokoknya ya. Butuh Oke. effort. Oke. I'm finally getting a day off after completing that massive coding project. Oh, mungkin dia seorang hacker kali. Yeah. Hey, kudos. Hey, kudos. Seperti itu. Kudos. Ada lagi way to go. Oke. When you use it positively, it's absolutely bursting with full of enthusiasm and energy. Jadi mengucapkannya harus penuh antusias dan energi. Oke. Energetic. Nah, misalnya Okay, your book got a review in the newspaper and they love it. Way to go, man. Way to go, man. way to go man. Nah, seperti yang Mbak Amada ini ya lebih ekspresif. Yeah. Way to go. Oke. Seperti itu. Way to go man. Way to go. Way to go girl. Oke. Dan beberapa ekspresi lagi sedikit masih ada waktu. Of course. Oke, 5 minutes to go. Nah, kerja bagus gimana Greti? Well done. Ada juga kerja bagus bisa Good job. Good job. saya merasa bangga padamu. I'm proud of you. Hebat. Great. Great. Oh no, great. Just great. Luar biasa. Fantastic. Hey. Wah, kamu telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. You did incredible job. Thanks, girl. You're welcome. Itu tadi beberapa macam Ekspresi, ya. untuk mengucapkan Selamat. congratulations. Ya. Dari yang mulai formal atau bisa juga dengan dan juga yang informal. Tidak harus dengan ada unsur congrats-nya ya. Oke. Bisa dengan berbagai macam ekspresi yang lain. Iya. Biasanya sebenarnya kalau congratulations misalnya dalam konteks happy event kadang diikuti oleh best wishes. Nah, tapi tidak kita bahas di sini. Iya, Mungkin oke. lain kali akan Iya. kita bahas mengenai Oke. wishes. Oke. Nah, selanjutnya yang terakhir ucapan responding. Ya, responnya Jadi ketika responding to congratulations. Congratulations, ya. Kalau misalnya ada seseorang yang mengucapkan selamat terhadapmu, apa yang akan kamu katakan?
Ya, kita bisa membalas dengan mengatakan it's very good of you to say so. Oke. Juga bisa how nice of you to say so. Seperti itu. Juga thank you very much for saying so. Thank you gitu doang juga nggak apa-apa. Pelit banget kalau kayak gitu. Memang itu yang paling Yang sering paling mudah ya, nggak perlu mikir. Ada lagi Anesia. Okay, I'm glad you think so. Oke. And oh, it's nothing special actually. Nah ini tadi yang model pakai acara merendah. Merendah. Dia merunduk padi kali ya. Terus ada lagi? And oh, I have a lot to learn yet. Oke. Ya, ini juga merendah Ini juga merendah juga ya. Paling Iya, gampang baru adalah simple. yang sudah disebutkan ini. Thank you. Merendah lagi? Oh, enggak juga. Not really. Oh, not really. Enggak juga. Oh, enggak juga. Tapi ngarep sebenarnya. Iya, atau nothing to it. Oke. actually. Seperti itu tadi. Ya. At least masih ada 5 minutes kalau misalnya mau praktis dialog. Iya, One dialog masih it's ada okay, waktu, it's okay. Jadi biar bisa lebih merasakan gimana sih sebenarnya untuk penggunaan congratulations sama ekspresi yang lain tadi. Jadi dialog one yang paling gampang dulu ya. Oke. Coba mungkin pendengar di rumah juga yang sedang belajar mengenai compliment dan juga congratulation. Bagian mana, ekspresi mana yang berupa congratulation dan ekspresi mana yang berupa compliment. Enesia dan Greti. This is the dialogue between Enesia and Greti. Okay. Congratulations on your 17th birthday. Thank you, Anesia. You look charming in that black gown. Thank you for saying so. You look charming too. Nah, sangat jelas ya Iya, di sini betul. ya. Mana yang berupa ucapan congratulations. Yang kalimat pertama. Okay. Congratulations on your 17th birthday. Oke. Dan yang berupa Compliment? compliment adalah You look charming in that black gown. Oke. Sebenarnya sama-sama mengucapkan selamat ya, cuman yang satunya komplimen, yang satunya cuma selamat ulang tahun gitu. dan itu tadi responnya ya. Jadi setelah kita berterima kasih, kita juga memberikan balasan Oke. pujian pada temannya. You look charming too. Oke. Thank you for saying so. Masih ada satu lagi. It's okay, it's okay, it's okay. Ada lagi ini situation between two friends. Okay. Jadi ini Enesia and Greti. They Okay. haven't met for a long time. One day, and Mereka ketemu di they mana? met at a cafe. Okay. And Greti invited Enesia Enesia. to her house. Oke. Hi, Anesia. Long time no see. What are you doing here? Oh, I want to buy some drink. I'm very tired because of my preparation of dance contest for next month. Oh, that good job for you. I really like your hard work. But I have no time to talk here. Can you come to my house now? We will have much chats there. Okay, I will come to your house. Okay. This is my house. I live with my parents here. Oh, what a beautiful house. Thank you very much. If you feel hungry, you can take the cake. I also have tried some new recipe on the cake. Oh, it's really delicious. You are a great chef. Thank you. Oke. Iya, ini di sini tampaknya nggak ada ya kalau ucapan congratulations. Iya. Tapi ada beberapa ucapan untuk Compliment. Misalnya Betul. adalah Oh, that good job for you. I really like your hard work. dan juga Oh, what a beautiful house. dan ada lagi
"Oh, it really delicious. You are great chef." Oke, itu ya ungkapan itu tadi keberbennya ya. Oke deh sobat kreatif, jadi sudah banyak ya tadi beberapa penjelasan mulai dari cara mengucapkan sebuah pujian itu seperti apa, mengucapkan selamat seperti apa, perbedaan congratulations sama congratulation itu apa, terus responnya juga seperti apa. Jadi kalau misalnya kurang lebih jelas lagi, lebih baik kalian kuliah di Universitas Widya Mandala Madiun ya. Sekarang sudah bukan Universitas Katolik Widya Oh iya, it's been upgraded ya. Jadi kemarin namanya Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya di Madiun. Alright, Jalan Manggis nomor 15. Oke, I still remember that. Ya, silakan bergabung dengan kami kalau mau cuap-cuap di English Corner. Semoga juga ada yang tertarik untuk bergabung dengan prodi bahasa Inggris dengan institusi terakreditasi. Betul. It's going to be fun guys kalau misalnya kalian benar-benar bisa belajar di sana sama dosen-dosen kece ya. Oke, Mr. Eko, I still remember the address ya. Treat me one day. Oke. Ya, thank you buat sahabat kreatif yang sudah gabung barengan sama kita, sudah tune in dari tadi. English Corner hadir lagi minggu depan ya. Jam 4 sampai dengan jam 5 sore di hari Sabtu dengan topik yang berbeda, dengan mahasiswa yang berbeda, tentunya dengan dosen yang berbeda biar lebih fun gitu. Thank you Miss Maya, Greta, Greti ya. Oh my god. Sama Enes ya. Sukses buat kuliahnya ya. Oke, sahabat kreatif, Madaris tuh pamit. Tingkatkan terus kreativitasmu, selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye.